Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berbagai kenikmatan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu akan saya sampaikan apa-apa yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Karena Ramadan begitu mulianya, maka apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita melaksanakan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayanbaghi lil mu'minin ayah tarima syahra Ramadana. Sebaiknya bagi seorang mukmin untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Wa yahtariza minal munkarati wa yastaghilla bit-ta'ati minas sholati wa tasbih wa tadhkiri wa tilawatil Qur'an. Sebaiknya bagi orang mukmin untuk menghormati bulan suci Ramadan dan menghindari hal-hal yang mungkarat, dan sibukkanlah diri kita semua untuk melaksanakan taat dengan cara sholat, tasbih, zikir, dan membaca Al-Quran. Maksudnya begini, Ramadan hari ini kita tidak ada jaminan akan bertemu kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Saya tanya, siapa yang berani menjamin kamu akan ketemu Ramadan tahun depan? Ya? Ada yang jamin nggak? Nggak ada jaminan, ya? Nggak ada jaminan. Jangan-jangan habis pengajian jatuh, meninggal. Innalillahi. Artinya Ramadan yang hari ini kita ketemu tidak ada jaminan pada berikutnya kita akan ketemu lagi. Maka karena mulianya Ramadan, yang pertama, di samping kita memuliakan Ramadan, perbanyaklah melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan. Ibadah apa yang terbaik? Taat kepada Allah dengan cara menjauhi semua larangan-larangan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat yang 5 waktu tentunya harus kita jaga, jangan sampai ada yang bolong. Yang sunnah-sunnah harus kita laksanakan. Dan jangan sekali-kali kita sebagai seorang santri mengabaikan sholat sunnah. Jangan mengabaikan sholat sunnah. Kenapa kamu nggak sholat qobliyah? Lah kan cuman sunnah. Kenapa kamu nggak qobliyah subuh? Kan sunnah. Kenapa nggak ba'diyah maghrib? Kan sunnah. Jangan mengabaikan perbuatan-perbuatan sunnah. Kalau orang sering mengabaikan perbuatan-perbuatan sunnah, maka nanti akan mudah sekali untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib. Karena udah biasa meninggalkan sunnah, nggak ada beban. Akhirnya yang wajib, bodo amat. Makanya santri, biasakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Bahkan nilai utamanya ba'diyah, ya, ba'diyah isya, dibandingkan dengan sholat tarawih yang 20 rakaat, itu masih mulia ba'diyahnya, ya. Makanya jangan sampai begitu selesai sholat isya, yang lain ba'diyah kamu duduk aja, malah ngeliatin orang sholat. Capek amat Bapak itu ya, sholat terus, ya nggak boleh begitu, ya. Sholat sunnah ini luar biasa ini, ya. Di samping nanti sholat sunnah itu akan menambal kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita. Sholat duhur hari ini mungkin kalian khusyuk, kan ini Ramadan yang pertama. Ramadan pertama khusyuk kalian. Wah, ini Ramadan. Begitu Ramadan sudah mau berakhir, belum tentu ada jaminan khusyuk. Ya Allah, Bapak nggak belikan baju. Ya Allah, panennya orang tua saya gagal. Sholatnya akhirnya apa? Dicatat oleh Allah, mikirin panen gagal. Kan? Berarti sholatnya sempurna nggak? Nggak sempurna. Karena sholatnya nggak sempurna, tapi kalian memperbanyak ibadah sholat sunnah, maka sholat sunnah itu
bisa nambali kekurangan sholat wajib. Itu caranya, bukan nambal yang tinggal, bukan. Kekurangan sholat waktu kalian sholat, itu bisa ditambal oleh sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah Ramadan ini, kalian dibangunkan jam 3, yang mau sahur jam 3 silahkan. Ba'da sahur, apa? Tidur? Jangan, ya. Kalau kalian sahur jam 3, selesai sahur, berangkat ke masjid. Apa yang dilakukan? Sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah taubat. Perbanyak. Karena kalau nggak Ramadan kawannya sedikit, maka Ramadan banyak kawan. Kamu datang dari asrama, selesai sahur, datang ke masjid. Pak, enaknya sholat dulu, nanti sahurnya belakangan. Bagus sebenarnya. Tapi masalahnya, sholatnya nggak khusyuk. Waduh, yang sholat kok cuma 20, yang 100 nggak sholat. Jangan-jangan nanti nggak kebagian sahur. Akhirnya sholat tahajudnya tidak khusyuk. Nah, udah sepakatin aja, sahur dulu, baru berangkat ke masjid sholat tahajud. Masuk dari pintu sana itu, ngelangkah kaki yang kanan, masuk masjid, niatkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid. Ada tulisan di atas tuh. Niatkan i'tikaf masuk di masjid. Kalian setelah sholat tahajud duduk sambil ngantuk-ngantuk, megang tasbih. Santri itu megangnya tasbih, ya. Jangan megang HP, tasbih. Tasbih pegang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena ngantuknya jatuh. Paling tidak tasbih ini membantu kita untuk bangunkan kita. Kalau kita megang tasbih begini kan, jatuh kaget kan, bangun, ambil lagi. Maka kalau nggak megang apa-apa, teman ngorok, asik banget malah itu, ya. Maka zikir, tuh sholat, ya. Perbanyak melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, wa tasbih. Perbanyak baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah. Apal enggak coba? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, itu penutup sholat malam. Menjelang subuh kamu baca yang banyak, ya. Jangan ditutup dengan tidur, ya. Tidur. Ini tasbih, zikir wa tadzkir. Perbanyak zikir. Pak, zikir itu kan biasa orang tua. Bukan. Kalian itu kalau mau zikir, baca sholawat, baca la ilaha illallah, baca asmaul husna yang alhamdulillah kalian apal semua. Karena menjadi wiridan wajib ba'da sholat subuh. Saya kira apal semua kan? Baca, ulang-ulang satu-satu mamanya. Pada pagi ini kamu baca ya Rozaq, ya Rozaq, ya Rozaq, ya Rozaq, ya Rozaq, ya Rozaq, ya Rozaq. Pagi besok ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Besok pagi ganti lagi. Gitu ya. Ya. Itu zikir dengan asmaul husna. Wa tilawatil Quran, dan perbanyak membaca Al-Quran. Tapi yang paling bagus bagi seorang santri untuk di pondok selama Ramadan, perbanyak baca Al-Quran. Al-Qurannya jangan gantian. Ini pegang, ini ganti sana. Al-Quran kan punya sendiri kan. Quran santri itu harus punya satu-satu. Ya. Quran 1 orang 5, wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diberi 2 kegelapan dan diberi 2 juga cahaya. 2 cahaya yang Allah berikan kepada umat Muhammad, yang pertama adalah cahaya atau nur, yaitu nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya yang Allah berikan kepada umat Muhammad
adalah cahayanya Ramadan dan cahayanya Al-Quran. Maka kalau Al-Quran dibaca pada bulan suci Ramadan, cahaya itu akan ada semua. Dan kebiasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada setiap bulan suci Ramadan, Rasulullah itu setoran dengan malaikat Jibril yang disebut dengan semaan. Malaikat Jibril mengulangi hafalannya, kemudian Rasulullah mengulangi hafalannya, malaikat Jibril yang nyemak. Nah ini kan, maka menjadi semaan itu terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai hari ini ada istilah semaan Al-Quran. Pahalanya sama, yang nyemak dengan yang baca sama, ya. Nah, kalau di masjid kita, karena kita ba'da tarawih ngaji, yang ngaji dulu. Kalau mau pakai speaker, nggak usah sampai malam-malam. Pak, ini kan Ramadan syiar Islam. Iya, tapi tetangga kanan kiri di mana masjid berada, semuanya juga umat muslim, dia juga perlu istirahat. Jam 11 perlu istirahat, karena mereka juga paginya akan kerja, cari nafkah, juga untuk menghidupi keluarga. Jangan sampai terganggu dari bacaan Quran kita, yang sampai jam 1 malam. Mereka nggak bisa tidur, akhirnya kesiangan, nggak bisa kerja, nggak bisa cari nafkah. Makanya membaca Quran bagus sekali, tapi menggunakan pengeras suara harus dibatasi oleh waktu. Kalau di kampung sepakat semua, sampai pagi, monggo. Ya, di kampung Bapak dulu, itu kalau tadarus Quran, itu sampai subuh. Gantian orangnya sampai subuh. Tapi masyarakatnya mau semua. Nah, kalau di perkotaan seperti ini, kita harus tahu diri, kita batasi, paling lama jam 10:30. Ya, jadi Quran itu usahakan, ya. Kemudian kegelapan apa yang diberikan oleh umat Muhammad, yaitu zulmatul qabri wa zulmati yaumil qiyamah, yaitu gelapnya alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Tetapi gelapnya kubur dan gelapnya kiamat ini bisa dihilangkan dengan cara banyak membaca Al-Quran. Insyaallah saya yakin kepada kalian semua, kalian adalah anak-anak baik, anak-anak yang pilihan. Tidak mungkin kalau enggak pilihan mau masuk ke pesantren. Kalian adalah anak-anak pilihan, anak-anak yang soleh, menjadi kebanggaan orang tuanya. Makanya usahakan khatam Al-Quran 30 juz. 30 juz. Mudah-mudahan sehat semua, khatam 30 juz. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.